Kalau dibilang menyesal ya pasti menyesal, tapi saya lebih takut kalau sampai malu-maluin keluargaku. Di dalam mimpiku, kau menjanjikan sebuah tanggung jawab. Bukan untuk menikahi dan menghidupi, tapi untuk menemaniku aborsi. Di dalam mimpiku, aku merasakan sakit di sekujur tubuhku. Aku menjerit sepanjang malam. Seluruh ruangan menikam diriku. Hampir-hampir aku kehilangan kewarasan. Karena dihantui oleh rasa bersalahku. Janinku mati. Dibunuh olehku. Dengan kesadaran. Sungguh miris. Aku hanya mampu terisak dan menangis. Inilah kisahku. Seorang gadis remaja yang merasa bersalah atas keputusan yang dilakukan olehnya.
Halo Mbak, Halo, saya Erika. oke, Mbak Erika, ada yang bisa saya bantu? Oke, oke, silahkan refleksikan kesedihan Anda terlebih dahulu. Jika sudah mampu bercerita, silahkan ceritakan apa yang ingin Anda sampaikan. Saya seorang saya seorang pembunuh, Mbak. Saya seorang pembunuh. Oke, apa yang dimaksud pembunuh di sini, Mbak Erika? Bagaimana mungkin saya membunuh bayi saya sendiri? Oke, jadi Mbak Erika melakukan aborsi. Iya, Mbak. Oke, apa yang bisa saya bantu untuk Mbak Erika? Saya takut, Mbak. Mhm. Saya takut. Anak saya memanggil saya terus. Oke, Saya dihantui oleh dia, Mbak. Saya harus bagaimana? oke. Saya mencoba memahami apa yang dirasakan Mbak Erika saat ini. Kesedihan, merasa bersalah. Oke. Apa harapan Mbak Erika melakukan konseling kali ini? Saya ingin anak saya tidak mengganggu saya lagi, Mbak. Saya Oke. ingin tenang, damai. Oke, ingin tenang, ingin damai. Mhm. Saya coba merefleksikan apa yang Mbak Erika rasakan saat ini. Perasaan dihantui, perasaan bersalah, kesedihan yang luar biasa mungkin saat ini dirasakan oleh Mbak Erika. Pertama, yang sebaiknya Mbak Erika lakukan adalah memaafkan diri Mbak Erika sendiri. Menerima bahwa memang Mbak Erika melakukan kesalahan. Mengakui bahwa Mbak Erika memang melakukan kesalahan. Kemudian mencoba dan berusaha untuk memaafkan diri sendiri. Mungkin saat ini merasa kesedihan yang luar biasa. Perasaan bersalahnya menghantui. Oke, saya cukup bisa memahami apa yang dirasakan Mbak Erika saat ini. Apa yang bisa Mbak Erika sampaikan? Saya takut. Mhm. Saya menyesal, Mbak. Oke. Oke, jadikan penyesalan itu sebuah pelajaran hidup bagi Mbak Erika. Iya, Mbak.
Kita sama-sama tahu ya Mbak bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Tapi kita bisa memperbaiki hidup kita hari ini dan masa depan. Jadi, mari sama-sama Mbak Erika untuk bisa memulai kembali kehidupan yang baru, memaafkan diri sendiri, dan mencoba untuk hidup lebih baik. Iya, Mbak. Oke. Semoga Mbak Erika bisa cukup memahami apa yang saya sampaikan. Begitu ya Mbak Erika? Iya, Mbak. Oke. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama Mbak Erika. Saya pamit. Ya. Oke, silahkan. Erika, bangun Erika. Erika bangun, Erika. Dari drama yang telah kita saksikan bersama-sama tadi, kita bisa melihat dampak yang disebabkan karena pengguguran kandungan. Di mana yang kita tahu, dampak untuk seorang perempuan yang telah melakukan aborsi tidak hanya mengancam kesehatan fisik, keselamatan dan juga kesehatan mental. Seperti yang telah kita lihat tadi, post-abortion syndrome, di mana pasien ingin bunuh diri, pasien selalu bermimpi mengenai bayi, dan juga kehilangan harga diri. Nah, kita akan membahas lagi dari segi tinjauan medis, di mana yang kita tahu aborsi itu sendiri adalah pengguguran kandungan sebelum usia kandungan berusia 20 minggu. Nah, aborsi itu ada 3 macam memang menurut
segi medis, aborsi spontaneus yang memang terjadi secara spontan. Biasa sel telur ataupun sperma yang telah membuahi, nah itu menjadikan aborsi itu mudah terjadi keguguran. Nah, karena si janin itu tidak berkembang dengan baik. Lalu yang kedua adalah aborsi medis. Aborsi medis biasanya memang disarankan oleh tenaga medis atau dokter kandungan bila aborsi itu mengancam nyawa seorang ibu. Misal, pasien mengalami sakit jantung yang parah sehingga kehamilan itu bisa mengancam nyawa ibu. Nah, untuk aborsi yang ketiga adalah aborsi provokatus. Biasanya aborsi yang memang disengaja. Nah, ini sering kali mengalami komplikasi yang hebat sehingga menyebabkan kematian. Di mana kematian itu bisa terjadi secara mendadak apabila pasien mengalami perdarahan yang hebat sehingga mengalami shock hipovolemik, kekurangan darah sehingga pasien menjadi meninggal. Yang kedua, seringkali apabila dilakukan pembiusan yang terlalu dalam, pasien juga bisa meninggal akibat pembiusan yang dilakukan seorang yang tidak kompeten. Lalu, keguguran yang ketiga biasanya bisa menyebabkan sisa janin yang masih berada di dalam rahim ataupun mungkin penggunaan instrumen yang tidak steril sehingga bisa terjadi infeksi. Infeksi itu bisa menyebabkan infeksi yang sangat luas, sangat hebat, sehingga bakteri atau jamur atau yang berada di dalam rahim bisa menyebar ke seluruh tubuh. Itu kita namakan septic shock, sehingga pasien bisa meninggal dalam kurun waktu beberapa hari sampai beberapa minggu setelah tindakan itu dilakukan. Nah, itu memang dampak-dampak kematian yang sering terjadi pada abortus provokatus. Namun ada banyak sekali resiko-resiko atau dampak-dampak ringan yang disebabkan oleh aborsi. Misal, laserasi pada vulva, pada vagina, bahkan laserasi pada mulut rahim. Di mana laserasi pada mulut rahim itu apabila tidak diobati dengan baik, itu akan menyebabkan keguguran di kehamilan-kehamilan berikutnya. Sehingga si pasien seringkali mengalami prematurus atau bisa kita bilang kelahiran sebelum bulannya. Itu karena adanya laserasi pada mulut rahim. Lalu resiko-resiko yang lain apabila resiko itu melakukan instrumen saat mengambil sisa-sisa janin yang berada di dalam rahim dan instrumen itu tidak steril sehingga seringkali menyebabkan infeksi di dalam, bahkan bisa terjadi robekan di rahim. Robekan rahim bahkan bisa mengenai robekan di usus atau di kandung kemih. Semua itu harus dilakukan pembedahan melalui perut saat mereparasinya. Karena apabila tidak direparasi, tidak diperbaiki, otomatis rahim si pasien ini akan terus menjadi perdarahan dan bisa menjadi sarang infeksi. Sarang infeksi yang luas bisa sampai diangkat rahimnya. Jadi, untuk perempuan usia muda, apalagi yang takut untuk pergi ke dokter, dilakukan oleh tenaga yang tidak berkompeten, bisa saja terjadi kehilangan rahimnya saat dilakukan angkat rahim itu karena robekan rahim. Lalu untuk robekan usus dan juga robekan kandung kencing, itu akan lebih gawat lagi ya. Karena kalau untuk robekan usus, harusnya usus itu adalah suatu rongga sampai ke daerah anus. Dan apabila terjadi robekan, feses itu akan terkumpul di daerah rongga perut. Jadi nggak bisa semuanya keluar melalui anus. Sehingga feses yang terkumpul di dalam akan membuat pasien mual, nafsu makan berkurang, demam tinggi, perdarahan dari vagina yang berbau, dan juga pasien mengalami mual muntah hebat. Nah, itu kita biasa lakukan operasi pembedahan di perut sehingga usus yang terinfeksi itu harus dipotong. Memang sangat banyak sekali dampak yang diakibatkan oleh aborsi ini. Sebaiknya untuk aborsi memang kita harus pikirkan lebih lanjut bagi dampaknya, baik meskipun itu dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Karena masih ada banyak sekali dampak jangka panjang yang disebabkan oleh aborsi ini.
Misal, apabila yang infeksi yang saya telah sebutkan tadi itu sudah terobatin, tetap saja jadi sering terjadi infertilitas di kehamilan berikutnya. Jadi pasien susah hamil secara alami. Biasanya karena infeksi yang di tuba. Jadi adanya bakteri yang masih tersisa sehingga di tuba kanan dan kiri terjadi penyumbatan. Jadi pasien tidak bisa hamil secara alami. Jadi bukan cuma secara mental, secara keselamatan dan juga kesehatan fisiknya, bahkan perlu dampak jangka panjang sampai bertahun-tahun apabila pasien ini sering mengalami nyeri pada daerah perut bagian bawah karena yang diakibatkan oleh proses aborsi tadi yang tidak steril. Nah, buat teman-teman untuk yang akan mengambil pilihan, akan mengambil keputusan, sebaiknya pahami dan kenali. Jadi dampak yang akan diakibatkan bukan cuma 1-2 hari, tapi mungkin seumur hidup. Jadi sebelum mengambil keputusan, pikirkanlah yang sebaik-sebaiknya dan pahamilah. Terima kasih. Dalam gelap malam merangkak tanpa bintang, hanya bersenandung bersama sunyi. Angin berbisik lirih perihal bimbang hati, helah nafasku tak lagi sempurna, seakan tiada lagi pagi untuk disapa. Perasaan hancur dan selalu melekat, seolah luruh di tulang belika. Di dalam mimpiku kau selalu datang, seolah ingin selalu dikenang, melantangkan suara memanggilku mama. Mama, sapaan yang tak sepantasnya aku pandang. Begitu sakit saat aku mengingat kamu yang di sana. Dingin malam, dekapan pilu yang terus membelenggu. Oh, maafkan aku, maafkanlah aku. Nak, harapku semoga nanti kita dapat bertemu.
Bisik lirih perihal bimbang hati, nafasku tak lagi sempurna, seakan tiada lagi pagi untuk disapa. Perasaan hancur yang selalu melekat, seolah luruh di tulang belikat. Di dalam mimpiku kau selalu datang, seolah ingin selalu dikenal, melantangkan suara memanggilku mama. Nak, harapku semoga nanti kita bisa bertemu.